generasi zaman sekarang dibilang generasi manja. Masa sih? Halo, aku Shemi. Aku Hesti. Kami dari Bookish Couple. Pada episode kali ini, kami mau bahas buku Ken Evans dari Anna Helen Patterson. Dan bukunya Lori Gottlieb yang berjudul Maybe You Should Talk to Someone. Episode kali ini didukung oleh Periplus Indonesia. Selamat menikmati episode kali ini. Beb, seminggu ini tuh lagi rame banget mengenai seorang chef yang bilang kalau zaman sekarang tuh generasi kita tuh dibilang generasi yang manja. Jadi nama chefnya nggak usah disebut lah ya. Ya, dia bilang kalau generasi sekarang itu kayak strawberry. Dibilangnya generasi strawberry karena mudah banget ya terluka gitu ya. Kayak strawberry kan gampang dihancurkan gitu katanya. Padahal The Beatles aja bilang strawberry fit forever kan. It's good kan sebenarnya. Ya dia bilang sih katanya ya gampang banget nyerahnya kalau udah ada mendapatkan sedikit tantangan aja langsung nyerah gitu. Menurut kamu gimana? Itu kayak kalau aku sih juga baca ya tuh soal tweetnya yang kemudian mengarah ke postingan di Instagram gitu. Aku juga udah baca juga yang di Instagram. Menurut aku kayaknya dia perlu untuk melihat gitu kenapa dia tiba-tiba menglabeli seseorang atau satu generasi bahkan ini kan secara general sebagai generasi yang katanya manja. Nah jangan-jangan itu tuh balik lagi ke dia. Apakah ada sesuatu yang pernah dia lakukan lalu kemudian mendapat perlawanan, penolakan atau resistensi, atau jangan-jangan belum terjadi negosiasi nih tapi dia udah langsung kayak wah ngecap, wah kayak generasi ini tuh manja deh gitu. Kalau buat aku kayak nggak bisa kita asal nuduh atau asal ngasih label kalau kita belum introspeksi dan tahu duduk perkaranya sih. Tapi ya di postingan Instagramnya dia kan dia juga menyebutkan mengenai data dari WHO yang sekarang kebanyakan 1 dari 10 kalau nggak salah 1 dari 100 itu melakukan kasus bunuh diri, dan itu ada hubungannya dengan overwork sih katanya ya, mental health dihubungkan dengan bagaimana generasi kita tuh ya gampang banget nyerah karena kalau udah kerjaannya lebih banyak jadi memutuskan untuk ya bunuh diri. Itu amit-amit lah ya. Tapi menurut kamu gimana? Maksudku ini empasisnya adalah mental health kan, dan I have to say aku sebenarnya jujur agree dengan gimana generasi sekarang tuh sebenarnya ya seperti yang dikatakan strawberry generation, tapi bukan dalam arti aku setuju dengan tanggapan bahwa itu membuat mereka menjadi generasi yang manja. Justru ini aku melihatnya bahwa ada dua hal sih. Yang pertama, sebagai anak yang lahir di tahun 95 dengan keluarga yang nggak terlalu memberikan pressure yang begitu berat, aku merasa ya emang ada generational trauma yang sebenarnya aku merasa bahwa wah generasi sekarang ya emang dididik seperti itu gitu kan. Yang kedua adalah ya aku melihat bahwa ya sekarang itu sebenarnya adalah implikasi atau perpanjangan dari ya generational trauma yang terjadi kan. Dia membandingkannya itu dengan the greatest generation. Itu gapnya jauh banget sebenarnya kan. Kamu melihatnya seperti apa sih sebenarnya? Nah yang pertama sebenarnya cara dia menginterpretasi data dari WHO yang bilang 1 dari 10 orang itu punya 1 dari 100 ya punya potensi untuk bunuh diri. Berarti kan sebenarnya ada sesuatu yang salah nih, kenapa kok sampai ada orang yang mau bunuh diri gitu. Apakah ada tekanan tertentu atau seperti yang kamu bilang ya ada overwork atau hal-hal yang kita sebenarnya harusnya cari tahu gitu, instead of malah langsung melabeli wah satu orang ini manja nih gitu kan. Aku rasa dia kebolak-balik nih menginterpretasi data gitu. Terus yang kedua soal generational trauma. Nah ini bener banget karena di beberapa buku-buku nih yang aku pernah baca, terutama buku parenting ya, banyak kan kita tuh membawa luka yang belum beres lalu kemudian diturunkan ke anak secara nggak sadar dengan alasan bahwa itu akan mendisiplinkan mereka. Contoh gitu, ada orang misalnya seorang bapak yang dulu dibesarkan dengan cara yang keras gitu, dia akhirnya mencoba melakukan hal yang sama ke anak ya dengan
ekspektasi bahwa anaknya nggak bakal selembek si strawberry itu. Padahal ya itu adalah sesuatu yang sebenarnya jangan sampai terulang, seperti kata kamu tadi, generational trauma itu tadi sih. Betul. Menurutku seperti itu. Dan akhirnya orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang suka memproyeksikan trauma yang belum beresnya itu malah bikin luka batin ke orang-orang selanjutnya, either itu rekan kerjanya, koleganya, anaknya gitu ya, atau orang-orang terdekatnya kayak mungkin partner hidupnya dia gitu, memproyeksikan itu karena dia punya asumsi bahwa orang-orang nih sama nih kayak gue dulu, dia juga punya suatu masalah, atau ya gue dididik sama bokap gue dengan cara yang keras, bisa kok buktinya, kenapa lo nggak bisa gitu. Padahal zaman udah berubah, ada pendekatan-pendekatan lain yang harusnya kita coba dan lebih humanis. Menurutku sih gitu. Nah, aku setuju sih dengan apa yang kamu bilang sih. Jadi memang kalau konteksnya dalam pekerjaan mungkin ya tadi ya mengenai pendekatan humanis, itu juga mungkin ada beberapa hal yang faktornya seperti generational trauma gitu kan. Terus juga ya di zaman dulu kan ya itu mengacunya kan pada The Greatest Generation itu kan 90 bahkan waktu perang dunia nggak sih itu? Iya, itu udah lama banget. Dan itu belum ada yang namanya akses kepada informasi. Terus ya mungkin mereka nggak tahu bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya ya salah gitu kan. Ya mereka melakukannya karena everyone doing it mungkin. Iya. Gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal tadi yang ada generational gap dan lain-lain gitu, dan itu akhirnya menimbulkan generational trauma. Sebenarnya tuh waktu aku baca buku ini, Ken Evans, dia ini aja anak judulnya aja How Millennials Became the Burnout Generation gitu kan. Nah, tulisannya si Anna Helen Patterson ini sebenarnya hasil riset dari US. Tapi ada beberapa data yang aku rasa kayak resonansi banget sama yang ada di Indonesia. Salah satunya soal overwork tadi itu. Kenapa? Karena pertama di sana pun, di Amerika pun, ketika ada pekerja ya yang usianya lebih muda daripada bos-bosnya, daripada supervisornya gitu, mereka menolak lah gitu ya, kayak lu lembur dikit lah, kenapa sih jam 5 langsung pulang, kenapa nggak jam 7 aja gitu. Itu kayak dianggap bahwa wah lu nolak nih diajak lembur lebih dikit aja, wah lu manja kayak gitu. Padahal ternyata waktu di riset sama si Anna Helen Patterson ini, ya itu karena bawaan dari sebelum-sebelumnya. Tadi yang kamu bilang sih, adanya normalisasi kalau lu kerja lebih lama berarti lu loyal sama perusahaan, berarti lu performnya oke gitu. Dan itu menimbulkan tekanan tersendiri bagi anak-anak di bawahnya gitu, yang junior. Mereka jadi punya pemikiran tertekannya itu adalah, wah harusnya sih gue dapat kompensasi uang, bukan free flow snack, bukan free flow cola, bukan bean bag, bukan open space gitu ya, tapi benar-benar ada kompensasi uangnya gitu. Dan itu ternyata nggak cuma manajernya loh. Orang tua mereka masih memandang kalau kamu bekerja di konsultan, yang sebenarnya ada sih di SCBD gitu ya konsultannya. Nah itu kayak ada pride tersendiri. Padahal tekanan kerjanya itu bisa dibilang kalau berdasarkan buku ini ya nggak sehat gitu. Kayak better kamu keluar dari situ untuk punya pekerjaan yang lebih sehat, yang lebih bisa menghargai kesehatan mental kamu. Gitu sih kalau di buku ini. Buat kamu yang suka baca buku dalam bahasa Inggris, kami mau rekomendasiin satu toko buku langganan kami. Namanya Periplus Indonesia. Nah, contohnya ini buku yang sedang kami bahas, yaitu Ken Evans by Anna Helen Patterson. Bisa didapatkan di website periplus.com dan juga marketplace mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram mereka @periplusid. Sekarang mari balik ke obrolannya. Central topik kita kan di kesehatan mental ya. Ya, pertama mungkin yang perlu kita cek adalah, ini kan konteksnya adalah pekerjaan, dan yang bilang itu kan sebenarnya mungkin levelnya udah senior. Jadi mungkin aja, jadi ya seperti yang kamu bilang, pas di eranya dia kayak, dia emang diperlakukannya seperti itu kan. Orang-orang ya, kalau kamu nggak ngerjain sesuatu dengan baik dan benar langsung dibentak lah. Iya. Itu kan salah banget ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kemudian cara kita untuk memproteksi diri dari hal kayak gini. Jadi sebenarnya ada dua arah kan. Jadi satu adalah ya kita sebagai mungkin kita masih milenial kan. Ya kayaknya sih. Kita sebagai milenial juga sebenarnya harusnya udah aware ya. Adanya label itu kan juga sebenarnya memperlihatkan bahwa sebenarnya kita udah punya informasi bahwa we need mental health gitu ya. Yang kedua ya dari manajernya juga ya, jangan-jangan mereka emang tadi ya generational trauma. Terus ya projecting akhirnya membawa luka-luka mereka yang lama diperlakukan seperti itu ke bawahan. Nah, aku ada buku yang juga membicarakan mengenai pentingnya mental health. Itu bukunya Lori Gottlieb ya. Ya, ini udah diterjemahkan. Judulnya adalah Semua Butuh Curhat ya. Semua orang butuh curhat ya.
Tapi aku sebelum mau ngomongin ini sebenarnya ada satu buku yang aku juga mungkin cuma aku pengen mention aja ya. Itu bukunya Brené Brown yang Daring Greatly. Kenapa aku mau nyebutkan itu? Karena before we need to talk about mental health, sebenarnya kita juga harus tahu bahwa being vulnerable itu sesuatu yang nggak akan membuat kamu manja. Maksudnya nggak buat kamu punya label bahwa kamu tuh lemah gitu. Yeah. Kalau di maybe you should talk to someone, ini bahasa Inggrisnya adalah maybe you should talk to someone, yaitu si Lori Gottlieb ini berbicara dengan berbagai macam jenis orang ya, dari yang lansia, orang tua, ada yang juga anak muda yang mungkin seumuran kita yang ternyata perlu banget yang namanya uncover gitu ya, uncover dirinya. Sama juga ada yang kita omongin nih, ya manajer, dia seorang direktor mungkin ya di sebuah studio film, dia memperlakukan bawahannya seperti itu ya, marah-marah, berkoar-koar gitu kan tiap hari gitu ya, selalu aja dia nelpon dengan nada yang gila sih ya. Kalau generasi kita mungkin langsung di-spill ya. Aduh aku dimarahin nih sama bos aku. Gimana menurut kamu? Ya bisa jadi sih ketika kamu tadi ngomongin ada satu kliennya si Lori Gottlieb ini yang dia ternyata adalah seorang bos ya di salah satu stasiun TV gitu. Dia mau loh, dia merasa vulnerable enough sampai akhirnya dia curhat sama si psikiater gitu kan. Lori Gottlieb kan seorang psikiater kan. Jadi kayak dia mau loh untuk jangan-jangan ada sesuatu nih yang salah sama gue. Kenapa gue bawaannya marah-marah mulu tiap hari? Apa bener itu yang salah di gue atau yang salah di bawahan-bawahan gue gitu. Jadi ya menurut aku sebelum kita label satu orang atau bahkan satu generasi ya kayak si chef itu tadi gitu, better kita introspeksi dulu. Apakah kita memproyeksikan trauma, apakah memang ada luka-luka batin yang belum kita selesaikan, atau jangan-jangan ya memang ada hal-hal lain yang sebenarnya perlu dinegosiasikan, perlu dikomunikasikan instead of langsung ketok palu. Oke, generasi ini generasi yang manja gitu. Betul. Ya itu tadi sih kayak yang kamu bilang Daring Greatly dari buku Brené Brown sama yang Maybe You Should Talk to Someone. Kayak emang penting sih buat nggak cuman nggak cuman anak-anak muda yang sekarang sudah mulai terinformasi sama yang namanya kesehatan mental, bagaimana cara yang set boundaries, tapi juga untuk orang-orang yang jajaran secara pekerjaan ya jabatannya tuh tinggi gitu untuk mulai memahami ada loh hal-hal seperti ini dan nggak ada salahnya untuk unlearn lagi apa itu yang namanya mental toughness kalau nggak salah ya, kekuatan dan kelenturan mental atau mental agility lah itu namanya, karena ternyata dengan berkembangnya zaman informasi udah semakin banyak kanal-kanal edukasi gitu yang mudah diakses, nggak ada salahnya kita belajar lagi apa itu yang namanya ya itu tadi ya vulnerability, kekuatan mental gitu, being resilient itu tadi sih. Yes, betul. Iya, karena yang dia highlight juga kan ini si chef ini bilang kayak generasi sekarang emang mentalnya kurang ya, dan ya ini cara proteksi kita itu adalah dengan cara itu tadi sebenarnya, dengan aware pertama bahwa emang kesehatan mental itu sesuatu yang diperlukan. Ini makanya zaman sekarang orang-orang udah tahu kan karena informasinya udah ada, terus juga akses ke psikiater, psikolog gitu udah gampang lah sekarang gitu kan. Kesimpulannya apa nih dari si chef ini? Apakah dia kayaknya dia perlu aku nggak mau ngomong kayak gitu ya karena itu kayak terkesan rude gitu. No, kalau buat aku sih sebelum kita buru-buru tuh jempol nge-tweet sesuatu yang sebenarnya bikin kita diserang gitu ya, jadi malah blunder gitu. Better kita coba untuk tarik introspeksi, dulu introspeksi, kita tarik dulu, ada sesuatu yang perlu kita pelajari nggak, ada sesuatu yang harus kita apa dulu gitu nggak gitu sih, menurut aku seperti itu. Jadi pokoknya jangan buru-buru melabeli sesuatu, coba melihat dari perspektif seberang kita gitu. Jadi kita lebih punya empati lah intinya gitu sih. Empati itu penting sekali. Dan satu lagi mungkin adalah tadi ya unlearn itu penting banget. Dan ada satu buku yang ya kita nggak akan bahas hari ini tapi mungkin jadi topik bahasan selanjutnya. Gimana ya seorang manajer juga harus adaptasi nggak sih? Jadi kan dia bilang ya ini generasi yang kayak gitu, tapi dia juga nggak mau beradaptasi dengan bagaimana tuntutan-tuntutan dari ya generasi sekarang. Mungkin yang seperti kamu bilang tadi ada pendekatan yang lebih humanis. Ada pendekatan mungkin yang ya di mana dia lihat dulu nih kayak kondisi kerjanya gimana.
Kayak apakah dia diberikan tadi beanbag daripada beanbag, apakah dia diberikan kompensasi cuti yang baik gitu kan, terus juga gaji, kompensasi ya remunerasi dan segala macamnya. So ya jangan sampai kita terburu-buru buat langsung ngejudge ya. Jadi buat teman-teman yang merasa ke-trigger dengan label ini, we are not alone sih sebenarnya. Kita semua butuh curhat. Kita semuanya nggak yang mental toughness ya, itu semua balik lagi akan mengarahnya jadi toxic masculinity, bisa jadi toxic workplace juga kan. So jadi setuju nggak kalau dibilang generasi manja? Nah, tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, serta subscribe kanal Potluck Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!